Baiklah. Pertarungan yang bagus. Tai Chi Chuan diciptakan oleh Wu Ji. Kamu telah mempelajari satu set pedang Tai Chi lagi. Aku lebih baik menurunkannya padamu. Kamu bisa melawan donatur ini. Terima kasih juga, Guru. Donatur ini, generasi muda, tidak pandai bermain pedang. Aku butuh beberapa nasihat dari guru besar. Bagaimana cara melawanmu? Baiklah, aku akan memberimu 2 jam untuk belajar trik. Kurang dari 2 jam. Aku di sini untuk mengajarnya belajar di sini. Digoreng dan dijual segar dan panas. Kurang dari setengah jam. Dia belajar. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Kemampuan pedangku baru mulai. Aku tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Yang mulia adalah ahli pedang. Aku akan memintamu untuk melihat dan menunjukkan kelemahan. Cara lama pedang Tai Chi. Beberapa trik untuk mendapatkan pedang 8 lengan. Sangat terhormat.
Wuji, apakah kamu memiliki pedang? Tidak. Ini ada. Adalah pedang kayu. Ini bukan untuk. Apakah mungkin untuk menggusur, roh jahat dengan menggambar, jimit dan taktik mengkubit? Ayo. Try Wuji Tadi. Apakah kamu melihat dengan jelas? Lihat dengan jelas. Silakan minta nasihat pedang 8 lengan. Anugerah. Aku menyarankanmu berhenti di sini. Kamu, Marga Zeng, datang dan memaksakan diri. Siapa yang diinstruksikan oleh? Aku hanya memikirkan 6 sekolah besar dan Ninjiao. Menyerahkan perdamaian. Tidak ada yang menginstruksikanku. Aku ingin kita berhenti berdamai dengan kultus sihir. Lebih keras. Pengkiri tua marga, in berhutang 3 pukulan padaku. Biarkan aku memukulnya dulu.
kamu baik-baik saja, nak. Baik. 7 luka seperti itu tidak bisa menyakitiku. Shijia Shiwen, kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaan Qian Hua? Tergantung ilmu Zeng Shaoxia luar biasa. Tidak perlu dikatakan lagi. Kali ini, kebajikan besar membalas dendam dengan kebajikan. Aku bahkan lebih bersyukur. Kebajikan besar tidak berani. Hanya saja 7 meridian dan 8 meridianmu baru saja terguncang. Harus duduk dan menyesuaikan nasibmu. Luka yang terkumpul akibat berlatih Qishangquan sebelumnya. Bisa dihilangkan setelah 2 atau 3 tahun. Kamu sangat licik untuk menyelamatkanmu. Mana dia? Mengapa kamu, yang bernama Zeng, hanya menahan serangan? Kamu lari menyelamatkan nyawa. Kamu juga bisa bersaing. Jika generasi muda mengalahkan Master, maka akan seperti ini. Jika ingin membunuh, bunuh. Jika ingin menyikat, jangan. Maka tidak berani jika generasi muda menang. Tidak masuk akal. Terserah kamu. Baiklah. Zeng Shaoxia adalah tangan cakar, naga yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana bisa kamu menjadi tangan cakar naga unik yang kukirim? Seni bela diri dunia memiliki tujuan yang sama. Tangan cakar naga ini bukan hanya milik sekte kamu. Donatur Zeng jauh lebih pintar dari Lao Ne. Aku mengalahkan Master dengan tangan cakar naga. Bagaimana ini bisa menghina prestisemu? Dan jika bukan karena tangan cakar naga hari ini. Dan Master. Tidak ada seni bela diri kedua di dunia. Bisakah kamu mengungguli Master? Donatur Zeng baik dan adil. Lao Na mengaguminya. Master Junior menyinggung, maafkan aku. Tangan cakar naga ini di tangan Donatur Zeng. Sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa bermimpi menjadi tua. Di masa depan, aku masih berharap bisa mengunjungi Kuil Wei ketika ada waktu. Lao Shen ingin melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah dan meminta lebih banyak saran. Dan Sheng aku jarang. Menantikan takdir di masa depan. Tolong beri pencerahan. Baroninya. Amit pa.
Guru. Saudari-saudari kembali dengan ribuan pedang. Ziruo, kenapa kamu masih memegang pedang? Kamu lihat guru diserang oleh anak itu. Kamu memegang pedang tapi diam saja. Aku takut itu. Kamu berharap anak itu mengalahkan guru. Tidak. Ziruo, beraninya kamu menipu guru dan menghancurkan leluhur? Guru, aku tidak. Ziruo, aku akan membunuhmu hari ini. Lepaskan aku. Guru. Hati-hati, pemimpin.
Raja Lang waspada. Raja Lang. Pergi. Yang Zuo meminta kakak tertua Yin Wuji untuk memiliki anak. Aku berterima kasih atas bantuanmu. Terus Mardara orang tak bersalah. Sungguh layak untuk mati. Hari ini kamu datang untuk menyelamatkanku. Bertarung dengan 3 biksu terkemuka. Jika ada kerusakan, aku lebih berdosa. Sungguh layak untuk mati. Aku harap kamu segera pergi. Raja Lang, kamu baik-baik saja? Raja Lang. Pemimpin, Raja Lang, tidak tahan lagi. Wuji, kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu tidak mendengarkan ayah angkatmu? Ayah angkat Wuji. Apa kamu harus memaksaku memutuskan meridian? Ayah angkat jangan. Mowgli. Raja Lang. Bagaimana dengan pemimpin? Kakek Raja Lang. Bagaimana dengan kakek Raja Lang? Cepat bantu. Bagaimana dengan Raja Lang? Kamu baik-baik saja Raja Lang? Tidak apa-apa. Ilmu bela diri 3 biksu terkemuka sungguh luar biasa. Hari ini, Mingjiaku tidak bisa menembus. Datang lagi di masa depan. Ming Jiao memang master seperti awan, yang Raja Lang. Zhang Jiaozhu. Ketiga saudaraku. Di sini kami menunggu kunjungan ketiga Master Zhang. Ayah angkat dan anak tidak mampu, harus pergi dulu. Kamu harus berhati-hati. Bocah Wuji, pergi. Pergi, bocah Wuji. Ayo pergi. Berjalanlah. Raja Elang, pelan-pelan. Semoga Bodhisattva memberkati kamu, anakku. Mengemudi. Si Huolong, keluar. Ayah angkat Ziruo. Si Huolong. Kamu keluar. Ziruo.
Bagaimana dengan ayah angkat Ziruo? Aku tidak tahu. Datang. Helen. Zhang Wuji, kamu datang sendiri hari ini. Tidak kita menulis bantuan atau tidak berbicara tentang kesetiaan dunia perselatan. Lebih sedikit menindas. Menulis untuk membantu semua anak mendengarkan perintah. Baiklah. Formasi pembunuh anjing. Baiklah. Formasi pembunuh anjing Guigang punya nama bagus. Hanya mudah membunuh anjing. Tidak mungkin menaklukkan naga dan harimau. Hello Zhang Wuji. Aku akan melihatnya hari ini. Seberapa mampu kamu? Kamu tidak bisa meninggalkanku hari ini. Tadap pintu dan pukul anjing.
Zhang Wuji. Aku mengkhianati wasiat terakhir guruku untuk bersamamu. Kamu masih bertemu penyihir itu secara diam-diam. Tirul. Ziruo, jangan lakukan ini. Menjauh. Yurisi Yurisenku. Aku benar-benar tidak punya hak untuk menanyakanmu. Hanya jangan sakiti dirimu sendiri. Apa yang terjadi dengan tanganku sendiri? Aku lebih baik kamu menyakitiku. Jangan kamu sakiti dirimu sendiri. Kamu pikir aku akan menyukaimu seperti ini? Jangan bodoh. Aku tidak peduli. Tapi aku tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri. Hentakan Song Qingshu. Kamu bajingan. Kamu mengkhianati Wudang. Kenapa menggunakan Kung Fu Wudang? Kenapa menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan ayahmu? Apa istimewanya Kung Fu Sekolah Wudang?
Ini terlalu kejam. Elder. Kejam, terlalu kejam. Ilmu bela diri Gang hanya segitu. Siapa lagi yang datang untuk mencerahkan saya? Aku datang. Paman. Kamu anak durhaka mengkhianati Wudang dan membunuh paman ketujuhmu. Hari ini, aku akan membersihkan pintu untuk Wudang. Pemimpin. Apakah paman kedua baik-baik saja? Baik. Mowgli. Apakah Uskup Sang baik-baik saja? Ziruo.
Uskup-uskup. Pemimpin Wuji. Guru, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja, Guru? Tuan, aku akan datang. Utusan Venue dengarkan perintahku, kamu tidak boleh menembak. Nyonya Song, kepala sekolah Mei, adalah yang terbaik dalam seni. Mintanionya song untuk memakakan penggalang hari ini. Jika kamu mengalahkan 3 tetua faksi, bisa memecahkan penjara. Kamu mengalahkan 3 tetua. Ekstrak Raja Singa Emas atas Xie Xiu. Lihat, Nona Yao tidak memakai pakaian berkabung. Kakak Song selamat tadi malam. Dia seharusnya hidup. Itu karena obatku bagus. Kita harus menggunakan yang kuat. Terima kasih, Raja Singa punya banyak musuh. Hati-hati serangan diam-diam dengan senjata tersembunyi. Aku khawatir ayah anakmu tidak mau ikut dengan kita. Bagaimana mencegah serangan diam-diam? Sepertinya Yang Zuo punya ide bagus. Kemarin, Jepang mengambil alih pahlawan dunia. Beruntung memenangkan hadiah pertama. Ini hanya ilmu bela diri sekolah ini yang diajarkan diam-diam oleh leluhur. Tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak sopan. Bagaimana kalau ini? Lebih baik memanggil Yi yang terluka di kursi ini kemarin. Anak yang belum sembuh bergabung bersama. Apa pendapatmu? Nyonya Song ingin mengundang seseorang untuk membantu. Kenapa tidak? Apakah Master Zhang bersedia? Semua sesuai pesanan. Master Zhang datang lagi hari ini untuk mengajar. Para junior mengganggu lagi. Zhang Jiasu kalah karena ini kemarin. Benarkah bawahan ketua faksi Omei itu asli? Benar. Aneh sekali. Kakak Yang, para tetua dan keran kita, bunuh mereka semua. Aku tahu. Dari mana wanita ini datang? Aku hanya pernah melihatnya. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu dia punya banyak hubungan dengan geng tulisan. Lei Kyuken. Yang terberkati, aku dengar hari ini adalah hari yang klasik. Tidak sulit memahami, bahwa tidak sulit memegang. Jika kamu berumur 500 tahun setelah kehidupan berikutnya, dipercaya bahwa semua makhluk hidup didengar dan dimengerti oleh kitab suci dan kepercayaan. Mengapa manusia adalah yang pertama langka? Orang ini tidak memiliki diri dan tidak memiliki siapapun. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan, tidak ada hidup. Jadi apa penampilan manusia? Makhluk hidup tanpa fase.
Uskup, lihat dirimu. Kamu biarkan aku kembali ke ayah angkat. Wuji, kamu tidak. Seberapa besar kesalahan anak yang marah? Ayah baptis, duduk dan tunggu sebentar. Jiruo datang membantuku melindungi ayah angkatku. Ziruo, jangan. Lihat Raja Singa. Lihat Raja Singa. Raja Singa, apakah Raja Singa baik-baik saja? Lingkaran Iblis Vajra. Pelin. Amitabha, Master Sang, tolong bantu dirimu sendiri. Seberapa besar kesalahan 3 Master? Amitabha. Ayah angkat. Tayak APA. Terima kasih Raja Singa. Bagaimana kabarmu, ayah baptis? Aku baik-baik saja. Apakah kamu ingin mencobanya? Raza Kakar Tulang Join. Nona, tunggu sebentar. Terima kasih, Nona. Menyelamatkan nyawa ayah dan anakku adalah kebajikan besar. Nona Yo ini melakukan banyak ketidakadilan. Akan ada hari pembalasan. Memohon Nona untuk mengampuninya untuk sementara hari ini. Raja Singa Emas menyesal begitu cepat. Seperti yang kau katakan. Terima kasih, Nona. Dua senjata tajam kepala biara yang telah menjadi rumor selama puluhan tahun. Pedang itian itu telah kembali ke pemilik aslinya. Kirimkan ke Amei.
Pisau pembunuh naga ini adalah yang aku ajarkan pada Wookie. Dibuat dengan darah. Pisau ini didapatkan oleh ayah angkatku. Tanah ini sekarang berdasarkan 3 harta. Karena itu, pisau pembunuh naga ini seharusnya menjadi milik faksi kalian. Sama sekali tidak bol. Pisau ini telah berganti tangan. Akhirnya, pemimpin Sang mengirim orang. Setelah banyak kerja keras. Semua orang melihatnya dengan mata mereka sendiri. Utusan Wookie dari agama mulia yang melanjutkan pemulihan. Apalagi para pahlawan dunia saat ini. Kami akan mendorongmu untuk menghormati pemimpin Sang. Dalam bakat, dalam kebajikan, dalam asal, dalam reputasi. Pisau ini seharusnya dikelola oleh pemimpin Sang. Itu benar dan pantas. Amit ba. Jangan menolak, terima saja. Ambil, jangan menolak. Jika aku, Zhang Wuji, bisa menggunakan pedang ini. Dan memimpin para pahlawan bela diri dunia. Bersama-sama melawan musuh adalah hal besar. Zhang Wuji lebih hormat daripada patuh. Pedang tertinggi bela diri membunuh naga. Memimpin dunia, tidak berani tidak mengikuti. Pedang tertinggi bela diri membunuh naga. Memimpin dunia, tidak berani tidak mengikuti. Pedang tertinggi bela diri membunuh naga. Memimpin dunia, tidak berani tidak mengikuti. Pedang tertinggi bela diri membunuh naga. Memimpin dunia, tidak berani tidak mengikuti. Ayah angkat di penjara di sini begitu lama. Tidak tahu seperti apa keadaannya. Min Mei, mari kita turun dan lihat, ya? Ayah angkat. Mendengarkan 3 biksu dewa membaca kitab suci di sini setiap hari. Memiliki pemahaman. Pada akhirnya, hanya Buddha. Jadi sepertinya Sheng pun merampok ayah angkatmu. Tidak sepenuhnya buruk. Dia membuat tanda palsu sepanjang jalan. Membuatmu berputar-putar begitu jauh. Baru ditemukan di sini. Dan aku berulang kali ingin merampok Shidaxia. Juga tidak berhasil. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menjadi pengantin pria. Aku sangat bersalah. Min Mei, aku minta maaf untukmu. Jika bukan karena kecerdasanmu, Sang Wuji yang bingung benar-benar akan membunuhmu. Jadi apa yang harus kulakukan? Apakah kamu bersedia membunuhku? Kamu pikir aku pembunuhnya? Mengapa kamu tidak membunuhku saat melihatku? Jujur saja. Aku punya kelemahan untukmu dan tidak bisa menjadi diriku sendiri. Jika sepupumu benar-benar dibunuh olehmu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, sekarang kebenaran telah terungkap. Meskipun aku merasa bersalah kepada Ziruo, tapi aku tidak bisa menahan kegembiraan di hatiku. Lihatlah ruang bawah tanah ini. Apakah ini terlihat seperti saat kita di Green Willow Villa dulu? Ruang bawah tanah tempat aku menjebakmu. Maukah kamu melepaskanku? Gatal, jangan dilepas. Sangat gatal, aku tidak akan melepaskannya, Sakit. Pria sejati. Kamu menggangguku, seorang wanita lemah. Apakah kamu wanita lemah? Kamu licik. 10 pria tidak sebanding denganmu. Terima kasih, Tuan Zhang, atas pujianmu. Gadis kecil ini malu. Tidakkah kamu takut aku akan menggaruk telapak kakimu lagi? Aku tidak takut.
Apa yang dikejar oleh dua hantu tua itu setelahku? Nyonya Song menyimpan rahasia bela diri di pisau pembunuh naga. Ayo lihat, ayo kita lihat. Rahasia bela diri ada di sana. Aku mempraktikkannya dan itu hancur. Cepat. Zero, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Wuji, Suami Kalau, mengapa kalian berdua begitu tidak tahu malu? aku bilang siapa yang berani datang dan ikut campur. Ternyata itu Tuan Shang. Putri kita. Kemana kau membawanya? Siapa yang terpikat sepanjang hari? Pokoknya ingat aku. Aku tidak takut ayahku marah, Tuan Lu. Nona Zhao. Kau urus dulu Nona Yo. Kau harus hati-hati. Dua orang tua ini kalau bertemu. Mari kita bertarung dengan seru hari ini. Kau baik-baik saja? Hati-hati. Pergi periksa. Apa tidak apa-apa? Apa itu penting? Aku akan membantumu duduk di sampingku. Bagaimana kalau kau istirahat dulu di sini? Mowgli. Nona Yo, pemimpin Slow Shang, kejam. Dia menularkan racun dingin ke putri. Betapa kejamnya. Zero, jangan. Jangan biarkan dia mencambuk tangannya untuk menyelamatkan dan membunuh. Kenapa kau memukulku? Bukan aku yang tidak memukulmu. Apa kau ingin menelan triknya sendirian? Kau gila, bagaimana bisa memukul dirimu sendiri? Aku tidak akan memukulmu jika kau memukulku. Mimei, kau baik-baik saja? Sangat dingin. Kenapa kau memukulku? Apa kau ingin menelan triknya? Jangan lari, aku akan bertarung denganmu. Aku tidak milikinya. Kemana kau lari? Itu Sang Wuji, anak itu bermain trik. Aku tidak bermaksud memikulmu. Kenapa kau tidak tahu berapa usiamu? Kau yang memukulku, jangan kejar aku. Pertaruhan sampai mati, pertaruhan sampai mati, pertaruhan sampai mati. Berhenti. Utusan Wookiee mematuhi perintah. Bawahan Meisuk. Kau pimpin saudara bendera yang bertanggung jawab atas hukum militer. Jika ada pahlawan, jangan patuhi perintah. Letakkan tombak kapakmu. Sapa bersama masa lalu. Apakah itu sesama senior? Atau pahlawan dari berbagai lapisan masyarakat? Semua diperlakukan sama. Katakan perintah. Semua pahlawan ringan dan kuat.
Jika kamu bisa melompati tembok di kuil, tunjukkan keahlianmu. Master Sang, apa ini? Tapi meminta kami datang ke sini untuk melakukan hal seperti ini. Ya, masing-masing adalah ahli bela diri. Harus segera keluar. Kita harus menggertak. Berpura-pura melarikan diri darinya. Jika musuh mengejar, bawa dia ke belakang gunung. Mari dengarkan aku. Kita terutama menyebarkan pasukan mereka. Bawa mereka ke gunung. Dengan begitu kita memiliki keunggulan. Kamu Xian Wang. Kamu menyerang dari kanan dan cepat menyeberangi gunung. Berikan aku ledakan. Zhou Xian Wang Zai. Kamu menyerang dari kiri dan bertemu dengan Raja Yuxian. Mari kita serang puncak gunung bersama dan mengelilinginya. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Kemudian dari sini. Susun Semua Miriam dan Bom Gunung. Hancurkan para pemberontak ini dalam satu kali serangan. Tembakan artileri sangat ganas, apa yang harus kita lakukan? Ao. Tembak. Panah. Tembak. Wuki membuat gunung dari cangkang. Terlalu banyak tentara musuh untuk ditahan. Sopir Jenderal Su, Sopir Jenderal Su, Sopir. Jenderal Su dan Jenderal Chang mengemudi. Jenderal Su Gunung Shaoxi hampir ditembus. Ada apa? Cepat selamatkan. Gunung Shao. Saudara-saudara putar kuda untuk membantu Gunung Shaomuro. Kendarai dengan cepat. Ledakan mereka. Lepaskan. Terlalu banyak tentara Yuan untuk disebarkan. Apa yang harus aku lakukan? Aku khawatir tidak sebenarnya. Aku kalah Jungle Sakurang. Sepertinya kita mengantuk. Taktik New Toshan tidak berhasil. Kapan kamu mengatakan itu? Apa yang harus aku lakukan dengan pemimpin Wuji? Ya, terserah kita untuk mengajar. Jangan tinggalkan sepotong baju besi untuk membunuhnya. Kemenangan atau kalah pemimpin tidak bisa ditunda seketika. Guru, pikirkan cara. Uskup, cepatlah. Terserah kamu.
Mowgli. Wuji, bangun, Wuji. Bangun. Kendali. Ayah dan putri raja yang tidak berbakti datang untuk mati. Kamu adalah untuk Sang Wuji, si pencuri. Apakah kamu layak? Putri pergi tanpa pamit. Salah bagiku memiliki ajaran ayah dan raja. Kamu mengkhianati istana. Ini untuk kehidupan seluruh keluarga kita. Ayah, aku dan Zhang Wuji sudah menikah. Mari hidup dan mati. Mohon ayah penuhi kami. Min karena Sang Wuji ini. Apakah putri muliamu rela meninggalkannya? Tidak peduli seberapa terobsesi kamu. Kamu bukan lagi putriku. Duo Wuji melahirkan seorang putri hari ini. Putri Wuji yang meninggal. Ini hidup atau mati, kuharap ayah membuatnya benar. An tidak menyesal. Min Mei. Evakuasi, mengemudi, evakuasi. Uskup. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Uskup. Pemusnahan Nisiu tua akan merajalela. Raja Lang Alis Putih ada di sini. Kukira hanya tersisa beberapa kecil di kultus iblis. Yang besar bersembunyi di belakang. Apakah kamu salah satu dari 4 penjaga? Orang tua sendirian cukup untuk menghadapi kelompok kecil. Dari awal, pihak kesombongan pemusnahan. Raja Lang Alis Putih memimpin. Gunakan kekuatan sakar lang untuk membuka dan memusnahkan benda surga. Ledakan kekuatan internal teroris. Satu tapak kanan akan membunuh pemusnahan. Kemudian terbang antak mencuri. Herikut pemusnahan. Hanya yang ijen. Raja Lang Alis Putih menggunakan kekuatan internal untuk lawan. Pesukin casual kalau pihak bercampur. Danau meledak langsung. Keduanya mengambil kesempatan untuk menjauh. Sisi lain, Cheng Kun untuk menghindari Sang Wuji. Ia melarikan diri dari jalan rahasia Mijau. Tak disangka, dia menabrak Yang Buhui yang sedang keluar. Yang Buhui terlempar ke tanah dan pingsan tanpa sempat memeriksa. Agar tidak mencurigakan, dia menaruh Yang Buhui di tempat tidur. Dia diam-diam bersembunyi di lorong rahasia di bawah tempat tidur. Ini tempat tidurmu, tidurlah dengan nyenyak. Pada saat ini Sang Wuji tiba. Tapi Cheng Kun tidak terlihat. Hanya menemukan Yang Buhui terbaring di tempat tidur. Aku tidak menunggu Sang Wuji membangunkannya. Seorang wanita muncul di pintu. Sang Wuji diam-diam bersembunyi di samping. Tapi melihat seorang wanita dengan wajah buruk. Tangan dan kaki dirantai. Terlihat seperti tahanan. Tepat setelah wanita itu mendekati Yang Buhui. Yang Buhui tiba-tiba terbangun. Tidak tahu kenapa aku berbaring di tempat tidur. Kupikir itu wanita yang melakukan sesuatu padaku. Bau, apa yang baru saja kau lakukan padaku? Mirza Dan An, kau pasti musuh. Apakah dikirim ke Guang Mingding untuk menyusup? Aku akan membunuh ini. Tepat ketika yang tidak menyesal membunuh. Sang Wuji bertindak tepat waktu untuk menghentikan. Yang Buhui menoleh. Menemukan bahwa itu Sang Wuji. Kau Wuji. Sang Wuji memberitahu Yang Xiao tentang lukanya dan tidak menyesal. Aku tidak bisa khawatir tentang keselamatan ayahku. Perik Salah Sekarang. Jangan menyesal pergi. Sang Wuji bertanya pada wanita itu tentang situasinya. Bersyukur atas kebaikan Sang Wuji menyelamatkan nyawa. Wanita itu membawa Sang Wuji ke lorong rahasia. Keduanya berjalan sampai ujung lorong. Tapi hanya menemukan pintu batu. Pintu tidak bisa dibuka. Aku sudah mencoba berkali-kali dan tidak bisa membukanya. Tapi melihat Sang Wuji melayangkan telapak tangannya. Seni ilahi 9 matahari meledak. Jipa aksi tenaga dalam. Pintu batu terbuka perlahan. Keduanya sangat gembira. Segera masuk ke dalamnya. Ternyata itu adalah gudang senjata. Pada saat ini, Cheng Kun juga melihat dua sosok. Dia membenci Sang Wuji karena merusak rencananya. Mendorong batu ke bawah. Ingin membunuh keduanya. Zhang Wuzong mengkol wanita IT mesak ke dalam lorong. Di tengah jalan, menemukan bubuk mesiu di tanah. Mengetahui bahwa Cheng Kun ingin meledakkan Guang Mingding. Pada saat ini, sebuah bola batu besar menggelang di kepala. Keduanya terkejut. Berlari ke kedalaman lorong. Tak disangka, kalah oleh pintu batu horizontal. Pada saat kritis, Zhang Wuji menggunakan sihir 9 matahari. Kekuatan internal yang kuat meledak. Akhirnya menghalangi batu. Setelah ekspresi hidup dan mati ini, topeng jatuh dari wajah wanita itu. Kembali ke penampilan aslinya. Tetapi melihat kulit wanita itu, anehnya lembut seperti giok. Berkilauan di kedua mata. Ada nuansa biru samar dari laut di matanya. Wajah cantik menenjakin keknak-keknakan. Menatap langsung ke Sang Wuji. Tidak pernah berpikir seorang wanita jelek berubah. Ternyata seorang bidadari. Aku berdandan seperti itu jelek. Nona tidak akan tidak senang ketika melihatnya. Kalau tidak, dia sudah membunuhku lama ago. Mengapa dia ingin membunuhmu? Dia selalu curiga aku akan membunuhnya dan majikan. Siapa namamu? Namaku Xiao Xiao. Melihat rantai Xiao Xiao menghalangi, Sang Wuji ingin membantunya melepaskannya. Tak disangka, berakhir dengan kegagalan. Aku hanya bisa menunggu sampai keluar dan berbicara. Keduanya menggunakan bubuk mesiu di tanah untuk meledakkan pintu batu. Melihat Sang Wuji menggunakan tubuhnya untuk melindungi dirinya. Xiao Xiao sangat tersentuh. Dua orang masuk ke dalamnya. Melihat ulang suami istri yang impian. Menemukan kulit domba.
Xiao Zhao sangat senang mengetahui bahwa ini adalah kekuatan sihir yang diminta ibuku untuk dicari. Dia meneteskan darahnya sendiri di kulit domba. Kungfu ilahi segera muncul. Melihat kekuatan magis yang dimiliki para ahli bela diri, Zhang Wuji sama sekali tidak bahagia. Jalan rahasia ini tidak ada beras dan tidak ada air. Jika kita tidak bisa keluar, paling-paling hanya bertahan 7 atau 8 hari. Lalu kita akan mati kehausan dan kelaparan. Tinggi apapun ilmu bela dirinya, ada gunanya? Saat ini, dia bertanya-tanya mengapa Xiao Zhao tahu ini. Xiao Zhao hanya bisa menggunakan alasan mendengar dari Yang Xiao. Keduanya berpisah lagi untuk mencari jalan kembali. Xiao Zhao secara tidak sengaja menemukan sebuah surat. Keduanya membuka dan membacanya. Setelah mengetahui bahwa Yang Dingtian tahu tentang Cheng Kun, dia menjadi gila. Aku tahu aku sekarat. Aku meninggalkan surat wasiat ini untuk istriku. Kau rap and this rocking Captain Marika Yang Mengejar. Dan dia sendiri siap mati di bulan yang sama dengan Cheng Kun di jalan rahasia. Lampirkan peta jalan rahasia untuk membantu istrinya melarikan diri. Tak disangka, nyonya yang meninggal tanpa melihat surat wasiat. Keduanya mengikuti peta untuk mencari jalan keluar. Tapi apapun sihir Sang Wuji, tetap tidak bisa membuka pintu rahasia. Segera patah semangat. Xiao Zhao, maaf. Tidak bisa membawamu. Huyan Thunderbolt Hen Cheng Kun berdedikasi untuk memprovokasi 6 sekte. Berselisih dengan Min Jiao. Kemudian, dia bergabung dengan nama Dharma Yuan Shen di bawah sekolahmu. Kamu tahu bahwa Master Yuan Shen sudah mati, tapi menimpakan semua dosa padanya. Kamu begitu jahat, aku bisa memaafkanmu. Kata terjatuh dan menggunakan naga untuk menyerang Sang Wuji sebagai salah satu dari 72 keterampilan Shaolin. Tangan cakar naga terkenal di Jianghu. Sang Wuji tidak berani mengambilnya, hanya bisa mundur untuk menghindari serangannya. Perilaku seperti itu memicu ketidakpuasan para biarawan Shaolin. Mengapa kamu, yang bernama Zeng, hanya bertahan tapi tidak menyerang? Kamu lari menyelamatkan nyawa. Kamu juga bisa bersaing. Jika generasi muda mengalahkan sang master, maka akan seperti ini. Jika ingin membunuh, bunuh. Jika tidak, sikat. Lalu tidak berani jika generasi muda menang. Lalu mohon nilai faksimu untuk mundur ke Guang Mingbing. Tidak masuk akal. Terserah kamu. Biarawan Shaolin menyerang lagi. Meskipun Sang Wuji memiliki 2 kekuatan besar, tapi tetap tidak bisa melawan cakar naga. Hanya bisa menahan serangan dengan 1 telapak tangan. Memanfaatkan kesempatan untuk melaju gerakannya. Lihat Sang Wuji selalu bertarung dengan 1 telapak tangan. Biksu Shaolin tidak bisa menahan muka. Terbang ke atas, meningkatkan kekuatan cakar naga. Bayangkan naga, kani mangkul dalam sikap. Menekan Zhang Wuji. Sendiwa orang kisah tercatat. Saat ini, Zhang Wuji meluncurkan pergeseran alam semesta, mengalihkan cakar naga biksu terkemuka. Berdiri sendiri, menaklukkan biksu terkemuka dengan gerakan yang sama. Ada juga bayangan naga kuning di belakang. Biksu itu terkejut. Bagaimana bisa kamu menggunakan cakar naga yang unik milikku? Seni bela diri dunia memiliki tujuan yang sama. Cakar naga ini bukan hanya milik sekte Guiwen. Melihat dirinya kalah, biksu itu ingin bunuh diri, tapi dihentikan oleh Sang Wuji. Aku mengalahkan master dengan cakar naga. Bagaimana ini bisa menghina prestisemu? Dan jika bukan karena cakar naga hari ini. Kata-kata dengan master melawan politik. Tidak ada seni bela diri kedua di dunia. Bisakah kamu mengungguli master? Kebaikan challenge Zhang Wuji, sekali lagi, My King Biksu Challenge, membuat Shaolin menyerah. Melihat kekalahan Shaolin, pemusnah juga tidak bisa diam lagi. Muncul dengan pedang Itian. Melihat emas dan Edge Tayak tahun lalu. Semua orang terkejut. Segera menasihati Sang Wuji untuk tidak. Bagaimanapun, Itian tidak bisa mengatakan siapa yang akan bertemu di depan. Cukup menjelaskan kekuatan pedang surga. Hari ini kamu harus memegang 3 pedang. Aku akan membiarkanmu hidup. Jika pencuri tua itu punya kemampuan, jangan gunakan pedang surga. Tanpa pedang bertahan, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa melewatinya. Pemasna Tayak menjadikan kata-kata orang. Aku melihatnya perlahan menarik pedang surga. Menyapu dengan berat, tanah langsung pecah. Zhang Wuji hanya bisa mundur untuk menghindari serangannya. Kepintahan Menyuran lagi. Mengetahui bahwa kamu bukan lawan dari pedang langit, Zhang Wuji mengambil keuntungan dari kelebihannya, menghadapi kekuatan internalnya yang kuat dan kepunahan. Pergeseran besar semesta diluncurkan lagi. Kepintahan Bukan lawan yang memegang pedang langit. Terkejut mundur oleh kekuatan internal. Melihat sang guru kalah, murid Emi marah. Saudari-saudari kembali dengan ribuan pedang. Melihat banyak pedang terbang menyerang dirimu, Sang Wuji terkejut. Menjelaskan semesta Tian Mengrakin kekuatan sihir. Menggalakan pedang terbang ke kepintahan. Kepintahan cara kuten. Mengangkat pedang Itian untuk lawan. Dia benar-benar menghancurkan semua pedang murid. Saat ini, Ding Minjun menoleh dan melihat, tapi menemukan bahwa You Zhiruo masih memegang pedang. Jelas karena persahabatan antara mereka berdua. Zhou Zhiruo tidak bertindak. Kepunahan berbalik dan menemukan adegan ini. Zhiruo, berani-beraninya kamu menipu guru dan menghancurkan leluhur? Guru, aku tidak. Zhiruo, aku akan membunuhmu hari ini. Tapi lihat kepintahan yang pedang langit. Sebilah pedang Qi menyerang. Zhang Wuji segera muncul dan menyelamatkannya. Kulihat mereka berdua ambigu. Kepunahan marah. Song Qingshu bahkan lebih tidak nyaman. Setelah keduanya mendarat, kepintahan menyerang lagi. Kekuatan internal Sang Wuji menghentikan serangannya. Tubuh terbang berputar dan kepunahan seluruh tubuh. Membuatnya tidak bisa menargetkan. Sedra terbang ke atas. Sekumpulan telapak tangan yang jatuh dari langit. Kepunahan segera melawan dengan pedang. Pedang dan telapak tangan berselangan. Sulit menentukan kemenangan untuk sementara. Zhang Wusong berteriak saat melihat ini. Teror meledak. Kepunahan dan seluruh tubuh meledak dalam sekejap. Kepintahan terlempar. Pedang langit juga jatuh ke tanah. Antak Nebulous Zhou Zhiruo yang tidak bertindak tadi. Dia membiarkan pedang langit kepada Zhou Zhiruo. Bayarkan dia pergi ke kepintahan. Tak disangka, saat ini, kepunahan benar-benar berkata. Zhiruo membunuhnya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Apakah kamu ingin menipu guru dan menghancurkan leluhur? Guru Tidak. Bunuh saudarinya. Kakak, cepatlah. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Di bawah paksaan guru dan para saudari, You Zhiruo benar-benar menikam Sang Wuji dengan pedang. Semua orang terkejut. Tuan Sang Wu bahkan tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka orang yang kusukai akan menyerangku. Melihat Sang Wusong terluka, Xiao Zhao sangat sedih.
dia melawan dan berdiri untuk menyelesaikan urusan dinasti sampai akhir. Melihat Sang Wuji terluka parah, Sang Dua orang kayaknya menganggap lagi. Saat ini, Wudang Yin Liting berdiri, ingin membalas dendam pada Yang Xiao, tapi dihalangi oleh Sang Wuji. Aku tahu aku terluka parah. Sang Yuji juga menyatakan identitasnya. Anak, Paman 6, bunuh aku. Kamu adalah Wuji. Untuk menemukan Cheng Kun, Xiao Zhao membawa Sang Wuji ke jalan rahasia. Terjebak di jalan rahasia. Lihat kehidupan kecil. Sang Wuji mulai putus asa. Melihat Sang Wuji, Xiao Zhao sangat sedih. Untuk menyesuaikan mentalitas Sang Wuji, Xiao Zhao menampilkan tarian untuknya. wajah yang memukau dan tarian yang elegan. Dia mulai mengikuti saran Xiao Zhao untuk melatih pergeseran alam semesta yang besar. Dengan berkah 9 matahari, Sang Wuji segera mencapai lantai 6. Lantai 7 tidak bisa ditembus. Tentu saja, protagonis berbeda. Ketinggian yang tidak bisa dicapai orang lain seumur hidup, dengan mudah ditangani olehnya. Sang Wuji, yang baru saja mencapai keterampilan ajaib, segera membuka shimen. Keduanya berhasil melarikan diri dari jalan rahasia. Dalam cahaya matahari, kecantikan Xiao Zhao yang berkembang naik ke tingkat baru lagi. Zhang Wuji menetap mata Xiao Zhao, mengakui identitasnya sebagai orang barat. Kau lebih cantik daripada wanita-wanita dari dataran tengah. Khawatir akan keselamatannya Xiao dan yang lainnya, keduanya segera datang ke puncak cahaya. Tepat pada waktunya melihat Yin Tianzeng dan Wudang bertarung. Bentuk kedua orang itu juga ditemukan oleh Cheng Kun yang bersembunyi di rumputan. Aku tidak mengerti bagaimana keduanya bisa lolos dari luar rahasia. Khawatir Sang Wuji akan membongkar konspirasi. Cheng Kun bersiap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk beberapa mati. Dia memanggil adiknya di kuil Shaolin, meminta adiknya membantu menyebarkan kabar kematiannya. Tidak tahu apa artinya, tapi tetap dilakukan. Pada saat ini, pusat pertarungan, Yin Tianzeng berganti lawan, bermain melawan Mo Shenggu. Tapi melihat Mo Shenggu menyerang Yin Tianzeng dengan pedang panjang, tak disangka pedang panjang itu dibekukan oleh cakar elang Yin Tianzeng. Mo Shenggu terkejut. Terbang dan menyerang Yin Tianzeng, menggigit pedang pedang dengan kaki, melepaskan diri. Keduanya bertemu lagi. Mo Shenggu menemukan kesempatan untuk melayangkan pedang, berhasil melukai Yin Tianzeng. Tapi dia juga dicekik oleh cakar elang Yin Tianzeng. Semua orang terkejut. Tapi Yin Tianzeng tidak membunuh. Ini jauh lebih baik. Sekolah Bai Mei Lao Erqiang untuk mempelajari trikmu. Mendengar pihak lain ingin bertarung, Sang Wuji segera muncul, menggunakan tenaga dalam untuk membantu Yin Tianzeng pulih. Meskipun Yin Tianzeng tidak tahu mengapa Sang Wuzong menyelamatkannya, tetap mengucapkan terima kasih. Terima kasih adik. Dia secara aktif menerima tantangan dari berbagai sekte, menyuruh Xiao Zhao membawa Yin Tianzeng beristirahat. Kemudian datang ke Shaolin, ingin membongkar konspirasi Cheng Kun. Mengetahui kakak seperguruan Yuan Shen tidak bisa keluar untuk konfrontasi. Kau sebut namanya dan minta dia menemuimu. Lalu kenapa kau tidak memanggil Sang Juishan dari sekte Wudang? Keluar untuk konfrontasi. Apakah nama Sang Wuxia yang ingin kau sebut? Sang Juishan itu keras kepala. Jika tertipu oleh gadis iblis, akan dibalas dengan nafsu. Mendengar orang tua dihina, Sang Wuji sangat marah. Terbang dan serang Byron Shaolin. Tendang jauh dengan satu pukulan. Byron bermata, satu marah. Serang Sang Wuji dengan tongkat. Tapi Dengen muda Dailang. Tendang dengan satu kaki. Terbang lagi dan taking katana. Lihat yang lain. Serang dengan tongkat Zen. Sang Wuji terbang untuk menghindar. Seni pergeseran Qian Kun diluncurkan. Lempar biarawan terkemuka. Tepat saat biarawan terkemuka meninggal, Zhang Wuzong terbang antak manual mechanic. Dia menurunkan biarawan terkemuka dan minta maaf padanya. Bukan Sang Wuxia yang memukul orang buta. Kenapa harus ingat dengan baik? Tapi Sang Wuxia dia sudah mati. Dendam apa yang tidak bisa diselesaikan? Kamu seorang biarawan, semuanya kosong. Kenapa begitu terobsesi dengan hal lama? Kata-kata Sang Yuji juga membuat biarawan terkemuka malu. Dia menoleh dan berharap mediasi dendam antara 6 sekte besar dan Min Jiao. Tak disangka, sekte aksen yang pertama tidak menghargai. Tenkiri Chuo bernama Ing Berhutang 3 pukulan padaku. Biarkan aku memukulnya dulu. Pemimpin pidato yang pertama mengambil alih. Ledakan tenaga dalam, wajahnya langsung memerah. Lalu dia meninju dan menyerang dirinya sendiri. Ini adalah 7 luka yang menyakiti diri dulu baru orang lain. Tak disangka, dia membuat dirinya terkejut mundur. Langsung marah. Tinju ganda menyerang Sang Wuji lagi. Ditangkap lagi. Tapi lihat Sang Wuji membalikan telapak tangan dan lepaskan tenaga dalam. Tendang bos jauh. Lalu datang serangkaian pukulan combo. Di bawah aksi pukulan combo, kepala Rongga langsung muntah darah. Luka dalam sembuh. Dengan demikian, berhasil menaklukkan layanan pos dengan cara balas dendam. Tapi juga membuat bertanya-tanya apakah Sang Yuji dan Xie Sun ada hubungan. Kalau tidak akan tahu begitu banyak tentang Qishangquan. Zheng Shaoxia tahu banyak tentang Qishangquan yang aku kirim. Apakah diajarkan oleh Xie Sun? Di mana Raja Singa Mas? Toko menunggumu tumbuh besar. Jangan percaya kata-kata perempuan. Semakin cantik perempuan, semakin lisik. Sang Juishan dan ketiganya baru kembali ke Central Lands, bertemu dengan orang dari sekolah Kunlun, agar tidak membongkar keberadaan Xie Sun. Sang Juishan berbohong bahwa Xie Sun sudah mati. Tak disangka, kebohongan itu terbongkar oleh putranya Wuji. Ayah, ibu dan ayah tidak mati. Kenapa kau bilang dia mati? Diam. Beberapa orang tak berdaya. Dikatakan di pesta ulang tahun ke-100 Sang Sanfeng. Mendengar ini, terpaksa menggola sementara.
Lalu keempatnya datang ke kota. Wuji yang belum pernah ke dunia sangat penasaran dengan segala hal di kota. Melihat ke sana kemari. Saat ini, Yuan Bing muncul. Merampok di kota. Ketika beberapa orang melihat ini, segera menghentikan. Menonton pertunjukan sendirian. Tiba-tiba muncul sosok Tubu Terbangkan dan Paul Wuji. Ketiganya terkejut. Yu Linzu terbang menghalangi. Tapi ada jarak besar di antara keduanya. Yu Lianzhou terpental hanya dengan satu gerakan. Paul Wuji dan pergi. Keduanya mengejar puluhan mil. Tapi tetap sia-sia. Ketiganya hanya bisa kembali ke Udang Bulu. Tak disangka menyambut keduanya. Kecuali para senior dan junior. Adalah pemeliharaan dan perlengkapan dari berbagai set kedai. Berkedok memberi selamat ulang tahun Sang San Feng. Datang untuk mencari tahu keberadaan pedang naga dan Xie Sun. Zhang Zuishan tahu semua ini. Mereka mengejar kakakku. Menghadapi berbagai sekte dengan dasar yang memaksa. Kakak dan adik tidak mau diam. Persiapan tak menang atau kalah dalam pertandingan. Dalam kasus ini, 6 biksu mempelajari trik 6 pahlawan Wudang. Menang atau kalah sebentar lagi. Untuk melawan 6 biksu Shaolin, semua memutuskan untuk membiarkan Yin Susu menggantikan Yu Dayan, melengkapi formasi 7 langkah Zenwu. Tapi ketika Yu Dayan melihat Yin Susu, sekilas, kamu bisa mengenali bahwa dialah yang membunuhnya sejak awal. Dan Yin Susu tidak, juga mengatakan kebenaran secara langsung. Benar, bersembunyi di kabin hari itu. Aku melukai saudaraku dengan jarum nyamuk. Hanya Arek Perempuanku. Saudara ketiga memaku kamu kemudian dengan 7 bintang di telapak tangannya. Yang mengambil pisau naga dari tanganmu. Itu saudaraku Yin Yewang. Kudengar luka Yu Dayan ternyata disebabkan olehnya. Zhang Zuishan dalam kesalahan dan Cameron ingin membunuh Yin Susu. Tak disangka, dihentikan oleh Yu Dayan. Dia datang ke Sang San Feng. Murid Guru Tidak berbakti telah membuat kesalahan besar. Tidak bisa diselamatkan. Aku mohon Sang San Feng membantu menyelamatkan istri dan anak Wuji, dan membesarkannya hingga dewasa. Kemudian membungkuk untuk menghormati. Mengambil semua kesalahan di depan semua orang. Menggunakan pedang dan mari. Saat ini Sang Wuji muncul. Menyaksikan air kemari. Wuji hancur hati. Yin Susu memintanya mengingat wajah orang-orang di sekitarnya. Aku akan membalas Sang Cuishan di masa depan. Setelah berbicara, Hong Sudah dan Musnya ikut. Pergi dengan Sang Cuishan. Melihat suami istri sudah mati. Semua orang tahu bahwa keberadaan Xie Sun adalah misteri. Segera pergi. Membunuh kedua orang tua dalam 1 hari. Tanpa pantangan tidak tahan. Jatuh ke tanah. Sang San Feng maju untuk memeriksa. Tapi aku menemukan bahwa Wuji sebenarnya berat di telapak Xuan Ming. Sang San Feng tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kecuali guruku Juiwan hidup kembali. Ajari aku semua kitab 9 matahari. Gunakan untuk mengontrol Yin, jika tidak, untuk menjaga Wuji. Sang San Feng hanya bisa sementara menekan racun tubuh Wuji dengan tenaga dalam yang kuat. Bersiap membawa Wuji ke Shaolin. Berharap Shaolin bisa mengajarkan 9 matahari. Tak disangka, ditolak oleh Shaolin. Zhang Jiren bertukar keterampilan ajaib dengan sekolah ini. Meskipun keramahan terasa, namun, itu berlebihan untuk sekolah ini. Melihat kelompok orang ini begitu munafik, Sang San Feng tidak ingin mengatakan apapun lagi, bahwa Wuji turun gunung. Tapi Kak Inu, dia bertemu pria dan 2 wanita yang dikejar dan dibunuh oleh pasukan. Sang San Feng terbang dan mendarat di jembatan. User Samuel Pesukan. Selamatkan pria itu. Ternyata pria itu adalah Chang Yuchun dari Minjiao. Berterima kasih kepada Sang San Feng karena telah menyelamatkan nyawanya. Chang Yachin bersedia membawa Zhang Wuji untuck and carry Jago Medical Immortal, Hu Qingyao. Lihat apakah dia bisa menggunakan ini untuk menyelamatkan nyawa Sang Wuji. Sang San Feng hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Keduanya datang ke lembah kupu-kupu. Ini Hu Qingyu membuat perjuangan untuk menyelamatkannya. Tak disangka, ditolak oleh Hu Qingyu. Baik karakter terkenal maupun terhormat. Mengapa datang kepadaku seperti orang luar yang jahat? Ibu anak ini adalah putri Raja Lang alis putih Yin Jiasu. Dengar-dengar Sang Wuji adalah cucu Raja Lang. Hu Qingyu berencana untuk bertindak. Tapi sebagai gantinya, dia ingin Sang Wuji pindah ke Tianjin setelah lukanya sembuh. Sang Wuji tentu saja tidak setuju dengan permintaan seperti itu. Berbalik dan pergi. Tapi dihentikan oleh Chang Yuchun. Untuk memenuhi janji kepada Zhang Sanfeng. Dia bersedia menukar nyawanya agar Hu Qingyu bertindak. Baik, kamu bilang 1 untuk 1. Kapan aku berjanji bahwa keduanya tidak akan diselamatkan? Saat ini, Sang Wuji terkena serangan racun. Hu Qingyu segera maju untuk memeriksa. Tapi menemukan bahwa Sang Wuji ternyata terkena telapak Xuan Ming. Melihat paradoks ini, Hu Qingyu senang melihat perburuan. Racun dingin dari telapak Xuan Ming. Belum pernah dilihat seumur hidup. Setelah diracun, dia tidak mati selama beberapa tahun. Dan terjerat di organ dalam bahkan lebih luar biasa. Aku telah menemukan penyakit aneh yang hanya sekali seumur hidup ini. Bagaimana bisa tidak gatal? Mengapa aku tidak menyembuhkannya dulu? Lalu membunuhnya. ITU bukan penjaqualian.